Salam sahabat-sahabat Kristus, kiranya kita semua dalam keadaan sukacita dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sahabat Kristus, Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa-masa genting, bertujuan untuk melatih otot iman kita. Biasanya bila sudah terjepit dan babak belur, kita baru mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Bukankah begitu? Bila kita menyadari Yesus ada di dekat kita, kita akan menjalani hidup dengan tenang. Memang secara kasat mata, Yesus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita. Sebesar apapun badai menyerang, kita tetap mampu melewatinya karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segalanya. Sahabat Kristus, langkah apa yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan tergenapi dalam hidup kita? Sahabat Kristus, langkah yang pertama adalah setia dan tekun membaca firman Tuhan. Jangan anggap ringan perihal membaca Alkitab. Mungkin kita berkata, pasti bisa kulakukan. Namun, seberapa lama kita konsekuen dan konsisten melakukannya? Berapa lama kita baca Alkitab setiap hari? Alkitab adalah firman dan firman itu adalah Yesus. Sahabat Kristus, ketika kita membaca firman-Nya dan memasukkannya dalam hati dan pikiran, Yesus pun masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah setia dan tekun membaca firman Tuhan. Yang kedua, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh. Sahabat Kristus, sudahkah kita berdoa? Serempak kita akan menjawab, sudah. Doa yang bagaimana? Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B di sana dikatakan bahwa doa orang yang hidupnya benarlah diperhatikan dan didengar oleh Tuhan. Jika Tuhan sepertinya tidak memperhatikan dan tidak segera menjawab doa kita, bisa jadi itu karena dosa kita. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya pasal 59 ayat 1-2. Jadi sahabat Kristus, langkah apa yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan tergenapi di dalam hidup kita? Setia dan tekun membaca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, hidup di dalam pertobatan selalu. Bertobat berarti menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru setiap hari. Sahabat Kristus, pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama. Tanpa itu, kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Perbaharailah hidup kita di dalam kita mengiring Tuhan. Tanggalkan manusia lama kita. Mari kita fokus, kita hidupi manusia baru kita. Puji Tuhan. Sahabat Kristus, 3 langkah inilah yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan tergenapi di dalam hidup kita.
di dalam menjalani hari-hari kita, di dalam menghadapi himpitan-himpitan masa-masa genting di dalam kehidupan kita, di dalam mengiring Tuhan. Mari tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi orang percaya, asal 3 hal di atas menjadi bagian di dalam hidup kita. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan apa yang menjadi isi firman Tuhan hari ini. Biarlah 3 hal ini kami senantiasa lakukan di dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tak ada masalah terlalu sulit bagi kami, asalkan kami selalu mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, tetap semangat, tetap bersyukur senantiasa, dan salam bahagia.